Halo teman-teman, so welcome back para tembacers. Di kali ini bertemu dengan saya Fikri dan saya Desi. Yo, kita mau ngapain nih Kak Desi? Nah, seperti biasa, seperti konten-konten sebelumnya, saya dan Kak Fikri akan memperkenalkan koleksi baru dari teman baca. Yes. Ini edisi bulan Juni. Iya, Juni. Okay. Jadi teman-teman, setiap bulan pasti ada buku-buku baru untuk perpustakaan teman baca. Iya dong. Biar up to date gitu nggak sih? Biar up to date. Iya, betul. Mungkin teman-teman mengira-ngira apa sih pertimbangan dari Bang Ded atau CEO teman baca dalam membeli buku? Apa kira-kira Kak Fikri? Ya, seperti yang udah kita jelaskan di waktu pertama, episode pertama tuh, Bang Ded juga meminta konsiderasi teman-teman yang ada di teman baca gitu Kak Desi. Nah, salah satunya contoh itu adalah buku yang akan kita ulas yaitu Black Swan, yaitu Kak Desi yang pengen gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja Kak Fikri. Langsung. Oke, siap. Karena ada dua buku nih yang istimewa nih, langsung aja kita gaskan. Oke, yang pertama guys, ini buku ajaib istimewa kacau. Bahasa Indonesia dari A sampai Z. Ini adalah buku yang ditulis oleh Bang Andre Moller. Andre Moller, seorang bule dari Swedia yang nulis kamus Swedia Indonesia, Indonesia Swedia. Dia seorang bule yang udah belajar bahasa Indonesia dan dia menjelaskan perihal bahasa Indonesia, guys. Dan kalau Anda mengaku orang Indonesia dan membaca ini masih cekikikan gitu kayak emang begini ya gitu. Nah, ini buku yang cocok untuk teman-teman karena di sini ada beragam istilah-istilah yang umum gitu. Tapi karena kita seringnya menginggrisisasi gitu, jadi kita asing gitu. Nah, ini buku yang menarik banget untuk dibaca. Recommended gitu. Jadi bahasa Indonesia dari pandangan bule ya. Iya. Ini lebih jauh gitu. Bagaimana bahasa Indonesia yang orisinil gitu. Next, ini adalah buku dari Kak Sophia Mega. Judulnya itu Anatomi Perasaan Ibu. Nah, ini betul-betul menjelaskan bagaimana seorang ibu tuh. Nah, tapi sebelum ibu, dia berawal dari menikah, kemudian hamil, terus melahirkan, dan akhirnya menjadi ibu. Di sini membahas pengalaman Kak Mega itu sendiri gitu. Jadi ini suatu hal yang menarik. Dan saya tidak ingin merekomendasikan ini hanya kepada perempuan yang akan menjadi seorang ibu, tidak. Tapi kita sebagai laki juga perlu memahami bagaimana sih seorang ibu itu gitu sih. Jadi ini sangat penting untuk dibaca ya teman-teman. Menarik lah gitu. Oke, selanjutnya karena kita bahas ibu, saya juga mau membahas buku yang ada titel ibunya. Oke, apa tuh Kak Desi? Judulnya Memaksa Ibu Menjadi Hantu, karya Kak Anissa Winda dan Kak Justito Adi Prasetyo. Oke. Ini dari covernya kelihatan hantu-hantu. Yep. Jadi kalau teman-teman nyadar, di Indonesia itu sering banget ibu atau seorang wanita itu dijadikan karakter horor. Dijadikan sesuatu yang jahat, entitas jahat. Contoh paling dekatnya adalah film horor Pengabdi Setan karyanya Joko Anwar, di mana sosok ibu itu menjadi sosok yang perlu ditakuti, sosok horor. Jadi dalam buku ini membahas bagaimana sih perempuan dari zaman ke zaman itu dijadikan sesuatu yang bersifat ditakuti, Kak Fikri. Selanjutnya dari Memaksa Ibu Jadi Hantu, kita ada Tak Lagi Hilang Dalam Data karya Kania Bening Rahmaina. Jadi subjudulnya adalah Inisiatif Inklusi Perempuan Disabilitas di Kawasan Merapi. Mungkin teman-teman belum tahu, Indonesia adalah kawasan dengan salah satu negara yang paling banyak gunung berapi. Vulkano, ya. Tapi di balik keindahan gunung berapi, di balik keindahan kawah ijen dan lain-lain itu Kak Fikri, tersimpan cerita-cerita perempuan atau kaum-kaum difabel yang sebenarnya dalam data itu mereka terlihat baik-baik saja di potret. Akan tetapi kalau dilihat secara langsung dari lapangan, sekitar 10% penduduk Indonesia atau 28 juta itu adalah seorang difabel Kak Fikri. Entah itu dia tunarungu, tunawicara dan selain sebagainya. Jadi itu banyak tidak diberitakan di berita-berita resmi atau laporan resmi, tapi cerita mereka itu adalah hal yang nyata. Oke, silakan dilanjut Kak Fikri. Oke, next itu adalah buku yang sangat terkenal teman-teman. Saya sering muncul banget di IG saya waktu itu ya. Dan ini memang buku yang bagus dari seorang psikiater yang bernama Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ gitu. Nah, siapa sih yang nggak pernah lihat ini di IG ya? Kalau saya sih sering banget muncul ini buku tentang apa sih? Nah, setelah saya lihat sekilas gitu,
Ternyata buku yang berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring ini adalah bagaimana buku ini membawa kita sebagai pembaca untuk melewati duka dengan suatu cara yang dimana di sini dianalogikan dengan mencuci piring. Kalau secara kisah nyatanya itu adalah Bang Andreas ini kehilangan anaknya gitu. Selanjutnya ada bukunya yang kedua, itu adalah seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Wah, kok bisa jadi pohon semangka? Apakah karena makan biji semangka terus tumbuh pohon di dalam perutnya? Tidak. Oh enggak ya. Ini bukunya memang penuh apa ya? Istilah-istilah kiasan gitu ya. Jadi kalau yang ini cocok banget untuk Gen Z gitu. Gen Z yang rada-rada overthinkingan gitu orangnya, yang merasa aduh saya belum sempurna, aduh saya masih masalah ini, nah gitu. Jadi ini buku yang cocok biar kita lebih memahami terkait overthinking itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah Seorang Anak yang Bersembunyi di Balik Topeng Superhero. Ini buku ketiga dari Pak Andreas itu. Bagaimana seorang manusia itu seringnya atau mungkin selalu kita bisa bilang ya, dia punya topeng ketika dia pergi ke suatu tempat, ke tempat lain, dan itu memang terjadi atau terbentuk dari kecil. Nah, ada image yang berbeda gitu, ya dibawa ke satu orang dan ke orang lainnya. Tambahan dikit, ini tuh ini sebenarnya bolong teman-teman. Ini ada anak terus lihat superhero. Nah, tetapi di belakangnya anak itu ternyata bersembunyi di topeng, di superhero gitu. Jadi ini buku-buku yang menarik untuk teman-teman yang sedang galau gitu. Jadi boleh langsung cus dibaca. Wah, kalau tadi Kak Fikri bahasnya galau, saya pengen membahas definisi kebahagiaan. Asik. Gimana Kak Desi? Kalau kata Om John Stuart Mill nih, ada dia mengenalkan konsep utilitarianisme. Sorry teman-teman, udah saya agak belibet ya. Oke. Jadi dia tuh membahas bagaimana sih definisi kebahagiaan itu, Kak Fikri. Oke, gimana tuh? Jadi dia tuh mendefinisikan kebahagiaan sebagai sesuatu yang benar dikatakan sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau sesuatu yang benar itu pasti membahagiakan. Tapi kalau sesuatu itu salah, berarti dia tidak bahagia, tidak membahagiakan. Jadi dia tuh di sini membahas juga terkait kebahagiaan itu diukur dari kuantitas yang mengalaminya. Dominan gitu ya. Iya. Kalau misalnya Kak Fikri dan teman-temannya lebih bahagia dari saya, udah itu definisi kebahagiaan sesungguhnya. Dan seperti itu sangat menarik sih menurut saya. Lalu kalau kita tadi bahas kebahagiaan, saya pengen bahas marketing, agak jauh ya. Tapi menarik kayaknya. Menarik banget, bukunya gonjreng banget, mirip Black Swan, yaitu judulnya Marketing to the Middle Class Muslim. Siapa yang nulis tuh Kak? Yang nulis adalah Yusuf Hadi dengan teman-temannya itu Kak Dewi Madiani, Kak Irian, dan Kak Ihwan Alim. Jadi dia tuh membahas bagaimana sih potret masyarakat atau para sales ini mempromosikan lifestyle muslim kepada masyarakat kelas menengah. Contohnya dengan kosmetik. Teman-teman tahu Wardah kan, itu kan brandingnya halal banget ya. Kalau lihat Wardah itu kayak pake jilbab gitu yang adanya ya. Kalau vibes-nya soleha banget. Nah, terus ada juga travel religi Kak Fikri, kayak umroh, haji itu lagi hype banget sih. Hype banget sekarang. Orang-orang haji tuh bisa 3 tahun sekali atau bahkan setahun sekali bagi yang mampu. Sebulan sekali juga gas. Capek. Nah, yang paling penting juga ada marketing paling penting itu yaitu label halal. Ini orang sekarang kalau nggak halal mah nggak beli. Kulkas aja halal loh Kak Fikri. Iya, motor halal gitu. Lalu dia juga mengelompokkan muslim kelas menengah ini menjadi 4 kelompok. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di bukunya. Next. Itu adalah buku yang cukup ilmiah nih ya teman-teman. Ada dua buku. Yang pertama saya pengen bahas bukunya Pak Yudi Latif dengan judulnya itulah Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun untuk Pembudayaan. Sedikit saya baca tadi bagaimana ternyata di Indonesia terkait Pancasila masih banyak gitu orang atau komunitas yang hanya merengkuh satu nilai saja gitu. Jadi tidak keseluruhannya, sehingga pada akhirnya pergerakan yang dilakukan oleh komunitas atau orang itu cenderung eksklusif lah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memahami bagaimana sih
Pancasila itu lebih jauhnya itu bagaimana, mulai dari sejarahnya sampai secara teknisnya itu bagaimana. Ini sangat lengkap, komprehensif banget. Berarti dari kelima sila itu di cherry pick yang mana yang paling Iya, kalau itu ya di Indonesia itu seringnya begitu. Waduh, gitu. Nah, kayaknya lupa dengan sila pertama Kak Fikri. Apa sila pertama Kak Fikri? Ketuhanan Yang Maha Esa. Wih, pintar. Nah, ini menarik untuk dibaca untuk yang pengen tahu bagaimana sih Pancasila itu sebetulnya. Oke, next. Itu adalah buku dari Bang Neil Postman berjudul Teknopoli, Budaya, Saintisme, Monopoli dan Teknologi. Monopoli Teknologi. Nah, awalnya teman-teman saya kira buku ini adalah buku baru karena saya lihat covernya ada orang main VR gitu ya, terus dia ada kayak puppet controller gitu ya. Nah, saya pikir ini buku baru gitu. Ternyata pas saya lihat, ternyata dia terbit tahun 1992. Itu udah lama banget gitu. Nah, dia membahas tentang teknopoli, yaitu teknologi yang memonopoli gitu. Kita lihat di mana sekarang teknologi kita pakai ya, itu dimonopoli. Kita lihat Google, aduh, kita lihat banyak sekali lah intinya produk-produk entah mulai subscription atau hak cipta. Ada teknologi yang monopoli melalui budaya-budaya yang muncul gitu sih. Ini menarik banget. Wow. Kalau tadi bahas-bahasnya monopoli juga saya pengen bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita tapi mungkin tidak kita sadari. Judul buku dari Kak Jejen Jailani adalah Semiotika Kota, pertarungan ideologis di ruang urban. Jadi teman-teman mungkin kalian nggak nyadar ya, kalian nongkrong ya di kafe-kafe, di kopi kenangan mungkin, atau misalnya ke mall belanja barang itu sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang merepresentasikan kelas kita. Mungkin teman-teman mikirnya kalau konsep kelas itu dari mana sih? Dari filsuf mana yang paling terkenal? Bang Karl Marx. Nah, dia tuh mengembangkan konsep Karl Marx ini menjadi sesuatu yang gampang dilihat dari kehidupan sehari-hari. Semua pilihan yang ada dalam hidup kita, yang kita alami, yang kita pilih, itu sebenarnya adalah representasi kamu itu adanya di kelas mana. Kamu ini ada di middle class mungkin, kamu ada di high class mungkin, dan sebagainya. Lalu kalau kita membahas tentang masyarakat ya, kita juga harus membahas kosmopolitanisme. Ini sangat menarik sebenarnya karena dosen saya sempat mention tentang kosmopolitanisme ini. Kosmopolitanisme Sheila Ben Habib ini dari Kak Amin Muzakir. Dia tuh menganalisis bagaimana sih konsep kosmopolitanisme tapi dari sudut pandang filsuf perempuan yang paling terkenal. Sheila Ben Habib. Jadi Bu Sheila ini dia tuh menambahkan juga konsep-konsep universalisme dalam kosmopolitanismenya. Jadi dia menganggap kalau migran-migran atau buruh-buruh itu atau bahkan pengungsi itu sebenarnya harus dimasukkan ke dalam konsep kosmopolitanisme masyarakat dunia. Iya, karena mereka adalah kelompok yang rentan, teman-teman. Banyak itu teman-teman kita dari Sudan, teman-teman kita dari Palestina, Rohingya. Itu kan sangat dekat dengan kita tuh. Tapi seringkali kita acuh terhadapnya. Tak acuh. I see. Lanjut ya. Batch terakhir dari punya saya itu adalah terlepas dari refugee yang memang menyedihkan. Ini ada yang lucu guys dari Abang Nasruddin Hoja. Ini judulnya Kumpulan Humor. Dia adalah salah seorang figur legendaris sufi bijaksana. Dia bijak, maksudnya walaupun humor gitu, tapi dia bijaksana. Nah, ini salah satunya ya, saya bacakan halaman 20. Judulnya Berlari Setelah Azan. Nah, suatu ketika setelah selesai mengumandangkan azan sekeras-kerasnya, Nasruddin Hoja berlari turun dari menara lalu melesat pergi. Ketika kembali lagi, seseorang menegur dan bertanya, "Mengapa kau lari? Ada apa?" Nah, Nasruddin menjawab, "Aku ingin tahu seberapa jauhkah suara azanku bisa terdengar." Nah, ini kayak apa ya? Ini tuh berisi cerita-cerita yang pendek sekali, cuma salaman. Tapi di mana saya ketika membacanya ada yang lucu, ada yang saya bingung sendiri. Nah, tadi yang saya barusan baca itu kayak lucu gitu. Kok orang udah azan terus pengen dengar jauh gitu kan. Sebenarnya ada seperti kritik lah gitu juga. Jadi ini salah satu buku yang ringan untuk dibaca tapi punya
suatu hal di dalam. Apakah humor bapak-bapak Kak Fikri? I don't know ya. Saya rasa itu sangat garing ya jokesnya. Tapi menurut saya bagus sih, lucu. Bang Nasruddin Hoja nih. Baiklah. Gitu. Yang terakhir ini adalah requestan rekomendasi saya. dari Desi ke Bang Ded ya. Ini judulnya adalah The Black Swan karya Bang Nasim Nicholas Taleb. Sebenarnya ada bukunya di sini tapi cuman kayak kumpulan quote gitu. Nah, ini saya sedang baca teman-teman dan hampir setengah. Dan ini memang bukunya menarik untuk dibaca kepada teman-teman yang pengen mendalami bagaimana sih resiko itu, bagaimana sih event-event yang mengejutkan itu terjadi, kayak krisis 1929, krisis 2008, Covid dan lain sebagainya. Ini menarik untuk dibaca karena dia merengkuh filsafat gitu. Menarik banget untuk dibaca, tapi cukup ringan menurut saya. Oke. Selanjutnya kalau Kak Fikri tadi udah selesai ya dengan Black Swan-nya atau angsa hitam. Saya akan melanjutkan dari buku peneliti Harvard. Siapa tuh? Jadi ada 3 peneliti di sini adalah Douglas Stone, Bruce Patton, dan Sheila Hine. Percakapan sulit menjadi mudah. Jadi sering kali teman-teman saya melihat atau kan saya sendiri merasakan susahnya mengeluarkan kata-kata itu. Kita tahu nih substansinya bagaimana di dalam otak kita, tapi rasanya membicarakannya sungguh sulit. Apalagi di kondisi-kondisi orang tuh banyak melihat kita, banyak mata menatap kepada kita. Jadi buku yang berasal dari penelitian 15 tahun di Harvard Negotiation Project ini, dia tuh membahas tentang bagaimana sih kita tetap tenang dalam percakapan-percakapan sulit. Misalnya kamu ditodong, kamu suka MBG nggak gitu? Aduh. Itu kita bisa tenang tuh menjawabnya dengan membaca buku ini, teman-teman. Diharapkan bisa membantu kita untuk lebih hebat public speakingnya ataupun tenang dalam menghadapi situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk berbicara banyak dan rasional. Bisa Sigma gitu berarti ya? Ada tips and trick Sigma dalam yapping gitu? Mungkin begitu bahasa Gen Z-nya Kak Fikri ya. Dan yang terakhir, yang paling tebal sengaja saya sisakan di akhir. Dan mungkin kalau mukul Kak Fikri itu bakalan pingsan dengan ini, yaitu buku Metode dan Kajian Sumber Daya Hayati dan Lingkungan. Ini editornya Jatna Supriyatna. Nah teman-teman, kalau tadi saya ngomongin penulisnya, ini saya sebut editornya. Karena kenapa? Dia terdiri dari 60 penulis dan 60 pakar berbeda yang bersatu menulis buku yang sangat tebal ini. Berapa halaman tuh Kak? Berapa halaman? Ini sekitar 800 halaman. Mantap. Jadi isinya adalah kumpulan-kumpulan tulisan akademik maupun esai yang berkorelasi dengan sumber daya hayati ataupun teknologi apa gitu sih yang berhubungan dengan lingkungan saat ini. Ini sebenarnya sangat akademis ya bukunya. Juga berarti ya. Sangat relevan dengan sekarang. Apakah benar kita harus menumbangkan ekologi demi ekonomi kita? Iya. Setuju. Jadi banyak sekali yang menarik untuk dibahas di sini. Di sini banyak babnya data, banyak ya. Banyak data, banyak citasi, banyak angka-angka, akan tetapi dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Untuk saya, untuk saya setidaknya. Itu saja Kak Fikri. Guys, dari berapa belas ya? 14 tadi ya? 14 buku. Jadi itu tadi sedikit perkenalan kami tentang buku-buku baru edisi Juni untuk Taman Baca. So itu aja guys, perkenalan untuk hari ini. Next kita akan bertemu lagi. Entah itu di konten bincang buku apa hari ini atau memperkenalkan buku-buku apa lagi di bulan depannya. So see ya. Bye.